Halo, untuk ibadah pada minggu berikutnya tanggal 25 Oktober 2020 pada pukul 8 pagi bertempat di Gereja Kebon Sikep. Jangan lupa tetap selalu perhatikan protokol kesehatan. Ibadah hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 jam setengah 7 malam dengan bacaan 1 Samuel pasal 21 sampai 25. Kita akan bersama-sama membagikan berkat Tuhan pada ibadah online tersebut. Hai untuk anak-anak sekolah minggu, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 pukul 8 pagi, jangan lupa ya untuk selalu kirim tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi beribadah tatap muka walaupun dengan terbatas ya. Mungkin untuk usia yang produktif, untuk anak-anak dan juga lanjut usia masih belum bisa bersama-sama tempat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan waktu yang terbaik buat kita semuanya untuk kita boleh kembali bersama-sama berkumpul, memuliakan, memuji Tuhan, sebab Tuhan kita rindu menginginkan persekutuan anak-anaknya untuk datang kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 98 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saat penyelamatan sudah dekat, Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Demikianlah firman Tuhan mengajak kita boleh menyanyikan pujian, bermasmur bagi Tuhan, sebab Tuhan saja yang layak kita sembah dan layak kita puji. Kita angkat satu pujian, ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, ku hendak bermasmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Kita
pujian dari awal. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, selama aku hidup. Haleluya. Ya Allahku, hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Haleluya. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Mari jemaat Lon, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan, inilah yang ku renungkan, ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Katakan sekali lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Terima kasih Tuhan. Setiap waktu penuh kami dengan hati puji-pujian, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, hatiku bersuka karenamu. Haleluya, haleluya, hati kami bersuka, bersuka karenamu Tuhan. Haleluya, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau dahsyat, segala pekerjaanmu dahsyat Tuhan, perbuatan tanganmu sungguh hebat. Haleluya, kami bersama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan, kami mengangkat puji-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas waktu yang indah ini Tuhan. Engkau mempertemukan kami kembali untuk kami bersama-sama mengucap syukur, kami bersama-sama menyembah nama-Mu Tuhan. Engkau yang Engkau yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada tempat ini, biarlah hadirat-Mu berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, jamahlah setiap hati kami Tuhan. Penuhi kami dengan sukacita-Mu, penuhi kami dengan sukacita-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau amat baik, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya, kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka karenamu. Katakan lebih lagi, inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Terima kasih Tuhan, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan,
Mari katakan, biar hatiku bersuka Tuhan. Ku bersuka karena-Mu. Haleluya. Hati kami bersuka cita Tuhan, oleh karena Engkau Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami, oleh karena Engkau Tuhan yang sudah menolong kami, karena Engkau Tuhan yang sudah menyembuhkan kami, karena Engkau Tuhan yang sudah mengangkat kami Tuhan, boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami yang dahulunya berdosa, tetapi Kau boleh menguduskan kami, Engkau boleh menyelamatkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, lewat ibadah kami Tuhan, tempat ini boleh menyenangkan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sudah memberikan kami sukacita. Oleh karena Tuhan kami hendak bersukacita. Oleh karena Tuhan boleh menjadikan setiap hari yang kami lalui setiap hari ini adalah hari-hari yang baik, hari-hari yang Tuhan perkenankan untuk kami. Kami boleh menikmati setiap berkat anugerah Tuhan, dan sehingga kami boleh menjadi gereja yang diutus di dalam lingkungan kami di mana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satukan hati kami ya Tuhan. Urapi ruangan ini Bapa, kuduskan setiap ruangan ini Tuhan, dan juga kuduskan Tuhan setiap hati kami ya Bapa, untuk kami boleh menerima setiap berkat Tuhan yang Tuhan sedang curahkan, yang Tuhan sudah curahkan di tempat ini, maupun juga di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan angkat satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita buat Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, haleluya, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, sukacitalah, bersuka, bersuka.
bersuka, bersukacitalah sekarang, sekarang bersuka, bersukacitalah sekali lagi sekarang, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk kembali. Nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian ini sekali lagi. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersukacitalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersukacitalah sekarang, sekarang bersuka, bersukacitalah sekarang, sekarang bersuka, bersukacitalah. Haleluya. Biarlah setiap hari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Tuhan adalah pengharapan kita. Tuhan adalah satu-satunya pengharapan kita yang luar biasa. Tuhan yang selalu kita percayai dalam hidup kita. Dia tidak akan pernah melupakan hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Mari kita angkat pujian ini untuk kita boleh menyambut kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Tuhan, perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Katakan dari awal, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Mulutku
penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku. Katakan sekali lagi, mulutku dengan penuh pujian, mulutku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Gembala. Pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Tuhanku, kepadamu ya Tuhanku. Kami telah berada di hadirat-Mu Bapa, dan kami mengucap terima kasih atas kemurahan Tuhan di hari yang baik ini, yang bisa kami gunakan untuk beribadah bersama. Bapa, inilah hidup kami yang selama ini telah Kau pelihara dengan baik. Maka itu Bapa, inilah yang bisa kami lakukan sebagai satu persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kami membutuhkan firman-Mu Bapa, agar kami ditambahi pengertian kami tentang kebenaran, agar hidup kami tetap bisa menempatkan diri kami di dalam jalan yang benar, seperti yang Tuhan kehendaki, untuk menjadi kesaksian yang hidup di atas bumi ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati kami dan memberkati kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita sampai jumpa lagi saat ini, hari ini. Kita dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya. Semuanya itu adalah kemurahan Tuhan ya. Baik, mari kita bersama-sama, baik kita yang ada di tempat maupun yang ada di rumah masing-masing ya, kita bisa belajar lagi bersama-sama tentang firman Tuhan ya. Hari ini kita sama-sama membuat satu judul, iman dan kasih dalam perbuatan ya. Iman, kasih dalam perbuatan, diambil dari surat 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4 ya. Karena hari-hari ini ya, kita tinjau dari kehidupan sekeliling kita ya. Karena kita banyak tinggal di rumah, ibadah dibatasi ya, kita harus menuruti aturan protokol kesehatan ya. Maka itu ya, ada juga yang sungguh-sungguh ibadahnya di rumah, ada yang ya asal-asalan mungkin, ada juga yang sepintas lalu barangkali gitu ya. Saya tidak mencurigai semuanya itu, tapi keadaan suasana yang seperti sekarang ini bukan memberikan pengertian atau pembelajaran kepada perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Tapi kita dipengaruhi banyak oleh media-media sosial yang menakutkan, yang mengkhawatirkan, yang menjauhkan kita dari Tuhan gitu ya.
hujatan, apalagi makian, cemoohan, itu yang ditampilkan lama sekali. Sedangkan yang baik-baik itu tidak seberapa, ya, malah tidak ada, mungkin penampilannya jarang sekali. Nah, itulah yang membuat kita bisa menjadi tidak konsentrasi lagi kepada Tuhan, tidak mencari dan sungguh-sungguh, mungkin doa pun juga sudah terkendala gitu, hingga tidak memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita masih menginsafi, menyadari hal itu, kita bisa kembali kepada Tuhan, kita bertobat, kita memperbaiki diri kita di hadapan Tuhan, ya. Maka itu kita perlu bukan saja dengan wawasan pemikiran, ya, wawasan saja atau himbauan saja, tapi mari kita kerjakan, ya. Kita kerjakan di mana bisa kita kerjakan, ya mari kita kerjakan tentang iman kita dan kasih kita. Mari bersama-sama tadi di dalam surat 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4. Saya akan membacakan mengenai ajaran sesat. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, ya, sampai 5 nih, ya, dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Amin. Ya, sampai di situ, ya. Dalam pembacaan ini ini ada satu tugas, yaitu tugas Timotius, ya, di jemaat atau di kota Efesus untuk menasihati beberapa orang tertentu untuk tidak membesar-besarkan dongeng, ya, dongeng-dongeng kekristenan atau silsilah, ya. Tetapi Timotius harus menasihati untuk melakukan atau untuk memahami dan melakukan tatanan kehidupan iman Kristen, ya, atau tertib hidup di dalam keselamatan, ya, di dalam Kristus, ya. Jadi hal ini ada yang diutus, yaitu Timotius, ya, di jemaat Efesus, karena ada orang-orang, tidak semuanya, beberapa orang tertentu itu berusaha untuk mengajar, ya, sesamanya, mengajar sesama jemaat itu. Tapi mereka ada sebagian, ya, yang getol mengajarkan tentang yang tidak putus-putusnya, seperti silsilah, cerita-cerita, dongeng-dongeng gitu, yang tidak henti-hentinya, itu saja, dan itu tidak membuat perubahan-perubahan dalam kehidupan di dalam Kristus. Ya, karena dongeng, karena cerita, ya, bukan satu ajaran, bukan satu penampilan, ya, yang ditunjukkan atau diajarkan kepada jemaat di Efesus itu, ya. Nah, ini yang tidak bisa membuat perbedaan di dalam satu lingkungan masyarakat. Apakah ini orang percaya, artinya percaya kepada Kristus, atau orang ini tidak percaya kepada Kristus? Tidak ada pembedaan. Padahal
harus ada pembedaan antara domba di tengah-tengah serigala. Itu harus ada bedanya, baik perwujudannya sebagai binatang maupun perilaku domba dan serigala itu. Nah, orang-orang di dalam Kristus pun demikian ya. Maka itu disuruhlah oleh Pak Paulus ini anak rohaninya yang bernama Timotius itu untuk ya, mengubahkan, mengajarkan cara-cara hidup di dalam Kristus, tatanan keselamatan itu ya. Nah, tentu saja kita memahami di sini kalau kita ini adalah orang-orang di dalam Kristus, percaya dalam Kristus, ya tentu harus menunjukkan satu cara hidup ya. Hidup di dalam keselamatan ya. Apa artinya? Kita percaya sama Yesus tapi tidak mempunyai satu pengubahan, padahal juga yang lain mengatakan berubahlah, jangan menyerupai dunia lagi, sesuai dengan perubahan budimu. Nah, begitu kan. Nah, inilah yang perlu kita pahami, dan kita juga mempunyai sikap perbuatan ya, yang harus mempunyai dampak perubahan lain daripada yang lain, bukan pengertian yang secara umum, hidup secara umum di dalam masyarakat. Memang kita ditempatkan di dalam masyarakat, tapi mempunyai tatanan hidup yang tersendiri. Tatanan hidup di dalam keselamatan itu apa? Standarnya adalah ukuran sorga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hei Musa, buatlah kemah tabernakel seperti apa yang kau lihat di atas gunung itu. Jadi Tuhan memperlihatkan keadaan sorga, apa yang terjadi di sorga itu buatlah di bumi itu, jadilah kehendakmu. Nah, kita sama-sama juga mempunyai upaya, paling enggak tujuan ke situ, menunjukkan bahwa hidup kita ini sudah selamat, kita sudah di dalam Kristus ya. Kita harus berkiprah, berbuat seperti tatanan-tatanan sorgawi yang sudah ditunjuk oleh contoh-contoh, pola-pola kehidupan orang-orang kudus, terutama Tuhan Yesus tatkala di dunia ini. Dia menunjukkan dirinya tidak lama, cuma kurang lebih 3 tahun gitu ya. Tapi bagi dia itu cukup. Bagaimana hidup yang 3 tahun? Tapi hidup yang sebelum 3 tahun itu panjang. Ya. Jadi Yesus itu membagi hidupnya. Satu hidup secara masyarakat biasa sebagai tukang kayu, ya, atau anak tukang kayu, tentu saja dia menolong, membantu, ya, di dalam keluarganya untuk menjadi tukang kayu. Maka itu ada sebutan si tukang kayu. Itu hidup di dalam masyarakat saat itu apa? Memang tidak tertulis banyak di dalam Alkitab. Tapi yang 3,5 tahun itu yang pelayanan penuh kepada Tuhan, kepada Sang Bapa yang di surga. Bagaimana dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Tapi dia juga menunjukkan bagaimana hidup di dalam masyarakat tatkala dia belum melayani. Nah, kita juga seperti itu. Kalau kita gabungkan, kita seperti itu. Satu, kita bermasyarakat. Kedua, di dalam pelayanan. Nah, ini harus ada unggah-ungguh atau tata cara kehidupan yang seperti itu. Nah, inilah yang diutus, inilah yang dikerjakan oleh Timotius untuk memberi nasihat kepada orang-orang tertentu yang juga mengatakan
mengajarkan hal-hal yang rohani itu, tapi mereka itu bukan menunjukkan kehidupan yang praktis di dalam Kristus, tapi hanya dongeng-dongeng saja. Dan itu menimbulkan omong kosong belaka. Tadi dikatakan hanya menimbulkan persoalan atau masalah. Ya, di terjemahan Jawa menunjukkan omong kosong. Jadi omong tok tanpa perbuatan itu. Nah, jadi hasil daripada dongeng atau cerita itu hanya omong tok, omong kosong, bukan mengajarkan tentang perbuatan Kristus. Nah, itu. Ini ada bedanya kedua. Yang kedua adalah saat di dalam omong-omong yang sia-sia itu tanpa tindakan, dan itu bertentangan dengan Injil Tuhan yang diajarkan secara secara nyata itu. Ya, itu ada ayatnya. Mari kita baca di dalam ayat 6. Ayat 6 ayat 5. Atau saya mulai dari ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati dan hati yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sianya ini. Jadi orang-orang tertentu itu tidak menghasilkan buah apa-apa kepada orang yang diajar, yang dinasihati. Hanya sia-sia, omongan sia-sia. Jadi karena itu omongan yang sia-sia diterima dengan sia-sia. Hasilnya nol, hanya omong kosong belaka, hidup yang sia-sia, ajaran yang sia-sia atau nasihat yang sia-sia, tidak menghasilkan buah apa-apa. Nah, ini yang terjadi di zaman itu di kota Efesus tadi. Nah, apakah mungkin ini terjadi di zaman sekarang ini? Mungkin sekali, ya, mungkin sekali. Karena banyak omongan ini, ya. Bukan dari omongan yang langsung, tapi dari alat kita itu, dari HP kita itu. Wah, itu banyak sekali omongan yang seperti itu. Jadi kita dirasuki oleh omongan-omongan yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya, itulah Bapak Ibu dan Saudara, ini satu pembedaan, ya, dari nasihat atau ajaran untuk diterapkan di dalam hidup di dalam Kristus Yesus itu. Karena kita memang, ya itu tujuan itu, ya. Tuhan mengajarkan, ya, ajarkanlah mereka seperti apa yang kau perbuat, yang aku perbuat, ku ajarkan kepadamu. Itu di dalam Matius yang terakhir itu. Nah, itu. Jadi ada perbuatan, bukan ajaran yang secara omong kosong, tapi bisa dikerjakan. Misalkan, ya karena kasih itu harus ada pengorbanan, kan gitu. Ya. Setelah jadi muridnya Kristus, itu bukan menjadi orang yang malas, bukan orang yang medit lagi, tapi menjadi orang yang ya betul-betul mengerjakan dengan rasa takut akan Tuhan dan penuh dengan belas kasih. Itu yang di situ. Apakah ini mungkin kalau kita tidak mempunyai hal-hal, tidak mempunyai bakat seperti situ? Ya mungkin saja, ya, bisa saja asal kita mau ada niatan. Kalau istilah Alkitab ada pertobatan, ya, dan percaya dengan adanya pengurapan Roh Kudus, ya. Saya banyak sekali, ya, kalau saya melakukan sesuatu yang salah gitu, dalam hati saya mesti berdebar-debar, lalu timbullah satu ingatan di dalam ingatan itu tentang firman Tuhan. Iya, kok salah ya? Padahal sudah saya hati-hati, kok salah. Kok saya
saya sadar bahwa saya harus mengendalikan diri, mengendalikan dengan pengertian ini. Kok ya sulit sekali ya. Gitu. Ya. Ini saya Anda tahu Bapak atau Saudara itu lebih bisa gitu. Ya saya juga nggak tahu kalau harusnya memang bisa, dan puji Tuhan kalau bisa dicontohkan kepada yang lain. Kalau saya hanya sadar tapi sulit untuk melakukan, tapi juga bisa melakukan, ada juga yang seperti itu ya. Cara mengucap syukur aja, ucapanlah syukur dalam segala hal. Wanek dalam keadaan normal enak-enak saja, tapi coba kalau disakiti istri, disakiti suami, atau yang orang-orang itu menyakiti kita, bisa mengucap syukur ya disik kan gitu ya. Nanti dulu saya ini siapa kan gitu, tak seneni disik baru bersyukur itu. Wah itu kan ya namanya nggak tulus gitu ya. Tadi nasihat yang tulus dengan keluar dari hati nurani yang murni itu ya. Jadi kita harus ke arah ke sana. Gereja Tuhan harus itu tujuan itu. Memang itulah yang yang diajarkan kepada kita semuanya ini ya. Banyak hal kekurangan kita memang kalau kita sadari, tapi kita ada niat untuk belajar. Kalau tidak ada niatan untuk belajar, ya sudah kita demo saja. Kan itu demo kan gitu. Kalau nggak cocok ya seperti itulah, bagaimana kalau satu orang nggak mempan ya bawa banyak orang kan gitu, rame-rame gitu ya. Itu ya enggak tahu itu memang dibenarkan oleh undang-undang, dibenarkan kok, ada aturan-aturan mengatur itu ya, silahkan saja. Tapi kalau kita diberi aturan yang secara khusus ini ya marilah kita berpikir lebih panjang lagi ya. Kita tidak hanya ikut-ikutan saja, kalau enggak ya enggak lah gitu ya. Kita ini sudah mempunyai kesaksian Kristus di dalam diri kita ini ya. Maka itu kita menjadi anak-anak Tuhan ya, serba sulit, nggak ikut dirasani, kalau ikut dijewer Tuhan nantinya. Kan dijewer sekarang nggak enak masih enak, kalau dijewer nanti wah itu yang nggak enaknya itu. Yang ketiga itu apa? Asal kita mengerti kasih karunia, itulah yang mengubahkan hidup kita ini. Waduh, ya. Mengapa? Ya kita lanjutkan lagi. Di situ ada beberapa ayat yang bisa menunjukkan hal yang sangat ini. Ayat 13 sampai 16 gitu. Itu aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Aku dulu ya, aku tadinya seorang itu kejem ya, yang tidak punya belas kasihan, yang hanya menaruh benci, iri hati ya. Bisa-bisa ku masukkan penjara dan kubunuh. Itu dulu gitu. Tetapi karena penuh kasih karunia dan pengetahuan kami di dalam iman ya, yang kalau dulu di luar iman, sekarang di dalam iman, nah itu akan bisa lain ya. Jadi ada satu perubahan sini. Saya loncati saja ayat 14, 15, 16 yang dibaca. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa ya, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Anda contohnya, ada orang yang bisa berubah, ada karena pengaruh kasih karunia, karena aku dikasihi ya. Itu karena aku dikasihi,
dan aku diselamatkan, itulah dia yang mengubahkan hidupnya itu. Sehingga yang tadinya begitu brutal lalu menjadi orang yang penurut, yang setia, yang dipercaya oleh Tuhan untuk memberitakan berita kasih karunia, supaya semua orang yang menerima dan mengerti kasih karunia itu juga mendapatkan pengubahan atau perubahan dari sikap yang lama menjadi sikap yang lebih baru di dalam Kristus Yesus. Ini satu keajaiban yang luar biasa. Kita tahu, kita mengerti bahwa bisa, seseorang bisa diubahkan. Kita nggak boleh berkata, oh aku wis ngene ya wis ngene, gitu ya. Iki lho aku ya aku ngene iki wis. Nek aku emosi ya brol ya wis hilang. Ada yang emosi ya wis tak tahan ae sampai aku bisa. Nah, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Tapi ingat, sadar akan jamahan kasih karunia, mengerti arti kasih karunia karena hidup di dalam iman kepada Kristus Yesus. Itulah yang mengubahkan hidupnya. Itulah satu contoh yang tadinya aku sekian demikian, sekarang aku menjadi seperti ini. Jadi Anda contoh. Kalau kita mungkin mencontoh Yesus saja, oh iya dia Tuhan yang menjadi manusia, ya pasti bisa. Ya kalau kita bandingkan ke sana, ya kita nggak akan bisa-bisa. Tapi ini adalah manusia yang tadinya brutal itu menjadi manusia yang penuh belas kasih. Sampai-sampai orang Korintus mengatakan, kalau berhadapan ya, tidak berani menunjukkan kekerasannya, tapi kalau berjauhan seperti suratnya gini, wah itu seperti itu, ada penilaian ya. Oh dia bukan orang yang rohani tapi penuh dengan kedagingan, ada juga yang mengatakan demikian. Tapi Paulus juga mengatakan, terimalah ya. Kalau engkau mengatakan aku ini penghujat, terimalah aku sebagai orang penghujat. Kalau engkau melihat aku mengatakan orang yang lemah, terimalah aku menjadi orang yang lemah. Tapi sebetulnya perjuanganku bukan dengan daging, bukan dengan kekuatanku, tapi dengan kekuatan roh yang bisa meruntuhkan benteng-benteng keangkuhan itu, kan gitu. Nah, dia mempunyai satu kekuatan sekarang ya, setelah dijamah oleh kasih karunia, bukan dengan dagingnya, bukan dengan kekuatannya, tapi dengan roh yang memenuhi dia dalam hidupnya. Nah, ini adalah kesempatan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan yang ada pada saat-saat seperti sekarang ini ya, di mana dunia menunjukkan hal-hal seperti itu. Siapa yang kuat ya, itulah yang ingin berkuasa. Siapa yang mempunyai masa yang banyak, wah dialah yang bisa menguasai di dalam satu kekuasaan. Siapa yang mempunyai dolar yang banyak, wah dialah yang bisa berkuasa, karena semuanya bisa dibeli dengan uang. Ya kalau kita dengan cara yang seperti itu, kapan kita jadi pemimpin ya? Tapi ada kesempatan buat kita. Siapa yang bisa merendahkan diri, melayani yang terkecil, dia akan dijadikan yang terbesar, kan gitu. Jadi kesempatan besar bagi gereja untuk bisa mengubahkan. Setiap orang diberi kesempatan untuk mengubahkan. Apakah dia itu miskin, apakah dia itu lemah, apakah dia itu tidak penuh hikmat misalkan ya. Tuhan ingin mengubahkan
kasih karunia itulah yang mengubahkan, ya, untuk bisa menjadi orang yang lebih atau orang yang surplus gitu. Itulah zaman gereja dan zaman kita sekarang ini, ya. Jadi mari kita berupaya beramai-ramai untuk menuju kepada satu titik, ya, yaitu kerajaan surga atau Kristus. Di dalam Efesus itu semua kalau berpengaruh dengan iman dan pengharapan, puncaknya adalah Kristus, ya. Nah, itu. Ini kesempatan. Ini bagi kita adalah hal yang akan mendidik kita asal kita mengerti akan kasih karunia, memahami itu, ya. Kalau kita disibukkan oleh keadaan kita yang sekarang ini tanpa kita melihat kasih karunia, ya kita tidak akan bisa, tidak mempunyai kuasa untuk berubah. Tapi dalam hal ini, nah perubahan itulah yang membuat kita, ya, kita bisa bertindak, melakukan iman kita, juga melakukan kasih kita. Kita diberi karunia iman, kita diberi karunia kasih karunia gitu, atau kasih. Tapi kalau kita tidak kita terapkan, tidak kita praktekkan, ya kita tinggal hanya omong kosong, ajaran yang omong kosong, ya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau kita berniat dengan pengertian yang benar, ya, dan kita tunjukkan di dunia ini, itulah perbuatan kita. Perbuatan apa? Perbuatan iman kita. Perbuatan apa lagi? Perbuatan kasih kita. Tidak ada yang akan menghalang-halangi atau tidak setuju dengan perbuatan iman dan kasih. Semua, tidak ada hukum yang melarang, tidak ada hukum yang membatasi, ya. Tapi itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk kita tunjukkan kepada dunia. Nah, inilah iman. Yang terakhir adalah maka itu layanilah dan jangan menolak suara hati nurani yang kita miliki. Kita membaca ayat 18 dan 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Ya, kalau dilanjutkan ayat 20, di antaranya adalah Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya mereka jerah. Wah, ini kalau kita berdekatan dengan Pak Paulus yang menulis surat ini, wah, kalau kita tidak ada perubahan, diserahkan kepada iblis, konyol lah kita, ya. Gimana kita dibuat bulanan oleh si iblis, ya. Tapi tidak demikian, ya. Berdasarkan nubuatan untuk diri kita masing, ya. Dan itu kita bisa mengerti dari dalam hati nurani kita, ya. Tergeraklah kita untuk melakukan atau melayani, ya. Melayani apa? Melayani bisa melayani dengan bernubuat, melayani bisa melayani dengan belajar, melayani memberi, ya. Melayani apalagi, ya. Ada berapa pelayanan itu. Nah, jadi apa yang kita lakukan
atau perbuat di dalam hidup di dalam Kristus ini kepada siapapun, itulah namanya pelayanan. Kepada rumah, kepada keluarga, kepada masyarakat umum, kalau kita melayani umum, kita mengajar, ya, kalau kita jadi guru atau pengajar, itu ditinjau dari Alkitab, itulah melayani. Kalau dari dunia atau bumi ini, itulah pekerjaan. Mana pekerjaan, mana melayani, tidak kelihatan bedanya. Ya. Tapi orang bisa memilahkan dengan pengertian-pengertian yang lain. Ya. Tapi kita perlu mengerti yang praktis saja. Apa yang kita kerjakan di dalam nama Tuhan, itulah melayani. Dengan penuh curahan hati kita. Kalau kasih sih terlalu tinggi mungkin, ya. Dengan penuh kemurnian hati kita melakukan pekerjaan saya. Dengan ketulusan saya melakukan pekerjaan saya, tugas saya, kewajiban saya. Itu sudah melayani. Bukan berarti itu bekerja, walaupun itu ada upahnya karena saya bekerja di situ. Tapi saya melakukan pekerjaan di dalam nama Yesus Kristus untuk memuliakan Tuhan kita. Karena dengan hati nurani seperti itu, perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Engkau harus memperjuangkan itu. Tapi beberapa orang yang menolak hati nuraninya sendiri, ya, kandaslah mereka. Nah, kalau disimpulkan atau kalau direnungkan bahwa kita itu punya panggilan masing-masing menurut nubuatan yang kita terima. Di mana nubuatan itu? Siapa yang menubuatkan itu? Hati kita bersaksi, hati nurani. Kalau kita lihat di sini, kita melihat di sini, ya, supaya dikuatkan oleh nubuatan, itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. Ya. Tapi beberapa orang menolak hati nuraninya. Ya. Satu, memperjuangkan, tidak disebutkan, tapi menolak apa yang ditolak, hati nuraninya. Yang 18 itu memperjuangkan melalui nubuatan, ya, nubuatan. Tapi yang lain menolak hati nuraninya. Jadi nubuatan itu jatuhnya di dalam hati nurani, dan hati nurani inilah kita bisa merasakan. Karena itu Timotius, engkau tinggal di Efesus, ajarilah atau nasihatilah orang-orang tertentu, dan menasihat itu keluar dari hati yang tulus dengan hati nurani yang murni. Nah, itu kalau kita rangkai-rangkai seperti itu pengertiannya. Nah, ini supaya kita tidak kandas seperti Alexander dan apa tadi namanya, Himenius tadi, ya, kita rasakan hati nurani. Saya juga mungkin sudah berdosa. 2 hari, ini hari apa nih? Minggu ya, hari Minggu saya merenungkan itu apa? Hari Sabtu kalau ada hari Jumat gitu. Saya merenungkan di antara lingkungan kami ini, bukan merenungkan sih, tahu-tahu timbul gitu saja. Ada seseorang ibu yang tua, yang sakit-sakitan. Nggak pernah terpikirkan itu kok timbul gini. Iya ya, dia bisa berbuat apa ya sekarang gitu. Ya, tadinya hanya cerita-cerita. Kalau saya bisa cerita kerajaan surga kan enak kan gitu. Tapi gimana keluarganya? Apakah nanti tidak menolak? Cuma itu aja. Timbul dalam hati, timbul dalam nggak sengaja. Kita tahu
Kemarin Sabtu, ini Minggu ya. Sabtu. Oh Jumat saya gitu. Kemarin Minggu siang saya mendengar yang timbul dalam pikiran tadi, meninggal. Aduh, saya menyesal di dalam Tuhan. Mengapa saya tidak ke situ? Lah nggak ada. Seolah-olah setelah timbul itu tidak ada rasa ya untuk melihat, untuk tidak ada, cuma timbul aja. Jadi tidak ada niatan untuk bergerak gitu loh. Itu. Rupanya itu loh kalau saya hubungkan, loh iya ya, kok gitu ya. Berarti saya ini ada hal yang seperti itu, tapi tanpa tindakan, nggak ngerti harus dilakukan. Menyesal saya, Pak. Menyesal. Ya. Mungkin Bapak ada saudara yang mengalami pengalaman seperti itu, saya kira ada, bukan saya saja. Ya. Ya. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus sebenarnya yang ada di dalam hati kita. Tapi kita nggak tanggap gitu loh, kita nggak tanggap. Karena ya wajar gitu, wajar, hanya seperti kewajaran saja gitu loh. Ya. Nggak ada seperti kekhususan, itu nggak ada. Karena nggak di situ renungannya gitu loh. Itu hanya sepintas timbul di pikiran saya gitu. Ya. Saya nggak berani mengatakan itu loh suara Roh Kudus, enggak. Ya. Ya, itu loh. Jadi saudara yang kekasih, ya ayo kita benar-benar kita ini jangan sampai kencolongan seperti ini. Ya, pasti kita itu ada kok kasih karunia itu untuk kita lakukan itu mesti ada. Hanya gimana cara tanggapan kita, lebih dalam enggak, hati sampai ke dalam hati nurani enggak gitu loh. Ya. Tapi adalah langkah-langkah ke situ itu sebenarnya ada. Ya. Jadi itu mungkin Paulus banyak menggunakan itu, maka itu Paulus melakukan sejauh apapun dia kejar di mana dia. Dia tidak mengenal dari sana, tapi kalau dia hatinya di situ, nurnya dia kejar sampai sana. Mungkin seperti itu Pak Paulus ini. Ya, kita nggak tahu. Ya. Tapi firman Tuhan mengarahkan atau mengajar kita untuk melakukan hal seperti itu. Ya. Hati nurani inilah titik berat kita. Ya. Tapi di manakah hati nuranimu? Ya, ini loh yang kesulitan. Apakah betul-betul hati kita ini yang bisa dicangkok? Ya. Ada beberapa orang yang cangkok hati. Apakah yang seperti itu? Nah, kita juga nggak tahu di mana letaknya. Ya, hati nurani ini. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan ini. Ya. Hati itu apa bisa diartikan jantung? Sehingga ada jantung hati. Gitu. Saking bingungnya manusia itu. Ya. Apakah betul itu suara hati atau suara jantung? Ya. Ya. Mengapa kalau broken heart itu apa sih? Liver itu apa? Kan ini kok enggak broken liver, kok broken heart? Iya sih, terserah. Ya. Jadi marilah kita sama-sama belajar lagi untuk yang benar tentang firman Tuhan ini. Memang banyak harus terkupas, harus disingkapkan oleh Roh Kudus sendiri, baru kita bisa mengerti. Ya, hal ini. Ya, kita sama seperti saya ini mungkin hanya mengerti kulitnya saja, dalamnya mungkin masih ada ini, yang masih besar dalamnya. Saya mungkin kulitnya saja lah, gitu ya. Saya harapkan Bapak Ibu atau saudara-saudara ini bisa sampai kepada isinya gitu, sampai pada isinya, intinya gitu, supaya lebih indah lagi. Ya, ya itulah yang bisa saya bagikan hari ini. Dan mari kita siapkan diri kita benar-benar untuk hari-hari ke depan. Ayo kita saling mengasihi, ayo kita saling komunikasi, kita saling menasihati, kita saling
komunikasi tadi untuk mengingatkan, saling mendoakan ya, supaya kita dijadikan seperti apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa kita. Yuk kita nyanyikan satu pujian, silakan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk melihat iman, pengharapan kami, supaya kami bisa melakukan atau menghidupi iman itu dan kasih, agar kami bisa menjadi saksi-saksi-Mu yang ada di dunia ini. Ajari kami Bapak, sampai kami memahami dan keluarlah perbuatan-perbuatan yang harus kami lakukan dalam perwujudan iman dan kasih kepada Kristus. Terima kasih Bapa, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu ini, dan firman-Mu inilah yang akan memberikan hidup bagi kami, karena bukan hanya roti saja kami bisa hidup, melainkan juga oleh perkataan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, memberkati saudara yang tidak bisa atau tidak diizinkan untuk mengikuti ibadah ini. Tapi kami berharap pada Tuhan, pada Roh Kudus yang menjamah mereka masing-masing, agar kami tetap menjadi satu. Dan kami rindu Bapak untuk kami bisa bersatu lagi, berkumpul lagi seperti hari-hari yang lalu. Tolonglah kami Tuhan, tolonglah pemimpin kami, terutama ahli-ahli kesehatan Bapak, supaya bisa meredakan pandemi yang sekarang sedang merebak ini, agar mereka diberikan hikmat
pengetahuan agar bisa meluruhkan adanya virus ini. Kami berharap padamu Bapa atas pertolongan ini, agar kehidupan kami bisa normal kembali. Keadaan perekonomian sosial kami normal kembali, dan apapun aspek kehidupan kami menjadi normal kembali. Bapa, hanya kasih dan kemurahan-Mu yang bisa mewujudkan semuanya ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saudara yang kekasih, mari kita menerima berkat-Nya Tuhan. Saudara yang kasih, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang tercurah ini, dan hiduplah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang selalu menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.